dari hasil trajektori kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omikron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini. Namun, pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibandingkan dengan negara lain, sehingga tidak membebani sistem kesehatan kita. Berbagai langkah yang dilakukan adalah penegakan protokol kesehatan, dan lagi-lagi akselerasi vaksinasi itu sangat penting. Dan pengetatan mobilitas akan kita menjadikan opsi terakhir untuk dilakukan. Tapi kami menghimbau kalau di kantor tidak perlu 100%, ya tidak usah 100% yang hadir. Jadi diatur saja, melihat situasinya apakah dibikin 75% untuk 2 minggu ke depan. Itu saya kira bisa dilakukan asesmen oleh kantor masing-masing. Khususnya kantor, kalau industri saya kira tidak ada masalah. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, pemerintah menyadari cepat atau lambat akan terjadi peningkatan kasus seperti yang terjadi kemarin, di mana telah menyentuh angka 1054 kasus per hari. Terakhir kita mencapai angka tersebut adalah pada tanggal 11 Oktober 2021 yang lalu. Tapi sore ini, hari ini juga menurun, kembali di bawah 1000, yaitu 800 sekian. Dari data tersebut, kasus transmisi lokal sudah lebih tinggi dari kasus transmisi yang disebabkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri. Kasus didominasi oleh wilayah Jawa Bali, terutama Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kenaikan kasus Jawa Bali juga terlihat pada Provinsi Jawa Barat dan Banten. Hal tersebut didorong wilayah mereka yang masih masuk dalam aglomerasi Jabodetabek. Perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini kasus kematian masih terus terjaga. Meskipun terjadi peningkatan kasus cukup signifikan, namun sampai hari ini belum ada angka kematian akibat Omikron. Namun berkaca dari negara lain, gelombang Omikron dapat meningkat dengan cepat. Berdasarkan proyeksi yang kami lakukan, kami kembali memprediksi bahwa peningkatan kasus berpotensi naik lebih tinggi di Provinsi DKI Jakarta jika kita semua tidak hati-hati. Saya ulangi, kami memprediksi bahwa peningkatan kasus berpotensi akan naik lebih tinggi di Provinsi DKI Jakarta bila kita semua tidak hati-hati. Jadi kita ini semua bertanggung jawab untuk kita. Saya mohon supaya kita semua satu. Ini adalah alarm bagi kita semuanya untuk mulai kembali awas memasuki varian baru COVID-19. Jangan mempersoalkan yang tidak perlu dipersoalkan. Saya titip ini. Jangan kita berdebat. Kami kemarin mengundang seluruh, ada 10 pakar-pakar, 12 mungkin, 10 pakar-pakar kesehatan, atau maaf 12 pakar-pakar kesehatan berbagai bidang ilmu untuk mendiskusikan, untuk melihatin, membaca data yang ada. Sehingga apa yang kita buat keputusan sekarang ini juga berangkat dari masukan bapak-bapak dan ibu-ibu profesor-profesor yang terlibat dalam bidang ilmu ini, juga dengan dihadiri Menteri Kesehatan dan jajarannya. Khusus untuk wilayah lain di Jawa Bali, kasus di provinsi lain di luar Jakarta, Jawa Barat dan Banten relatif lebih terjaga. Namun penyebaran kasus diprediksi juga akan menyebar lebih cepat, mengingat mobilitas yang terjadi di Jawa Bali juga sangat tinggi. Dengan terjadinya peningkatan kasus menyentuh angka 1000 kasus per hari, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk membendung terjadinya keparahan lebih dalam yang disebabkan varian ini. Pemerintah akan melakukan akselerasi vaksin booster bagi seluruh masyarakat, utamanya yang tinggal di wilayah Jabodetabek, dan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan lebih masif untuk menahan laju penyebaran kasus. Persyaratan masuk ke tempat publik akan diperketat, hanya yang sudah vaksinasi 2 kali dapat beraktivitas di tempat publik. Saya ulangi, hanya yang sudah vaksinasi 2 kali dapat beraktivitas di tempat publik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.